Kalau semuanya suara aku jelas nggak? Atau suaranya kurang keras? Ini jelas nggak? Jadi nggak aku deketin gitu. Jelas. Jelas kok, Kak. Oke, mulai ya. Oke, perkenalan dulu. Jadi nama aku Adinda Salma Azania. Aku biasa dipanggil Salma. Nah, sekarang aku masih kuliah di Undip, baru semester 2 di jurusan Public Relation. Nah, jadi biar cepet kita mulai aja ya. Kalian mau kahut dulu atau langsung latihan soal yang UTBK? Jawab ya di chat. Mau kahut dulu atau yang soal UTBK? Sebenarnya kahutnya juga sama aja sih, soal isinya kayak dulu kan aku 2019 ikut UTBK ya, jadi ada sosiologinya. Nah, itu UTBK aku masukin di kahut, jadi sebenarnya sama aja. Cuma kalau di kahut lebih bisa aku tebak-tebakan gitu. Banyakan mana nih? Kahut dulu aja ya, biar nggak langsung soal. Bentar. Bentar, aku lagi buka kahutnya. Nah, itu kalian bisa langsung join. Aduh. Ini udah semua belum ya kira-kira? Bisa dimulai nggak? Atau semenit lagi? Semenit lagi ya kita mulai. Jadi nanti pas 16:16 kita mulai ya guys.
Udah 16 nih. Masih ada yang join lagi nggak? Udah ya, kita mulai aja.
Wih, selamat Umi. Bener paling banyak nih. Yang lain semangat juga ya. Keren banget deh. Ya. Aku stop share dulu ya. Menurut kalian tadi susah nggak sih kayak gitu kautnya? Soalnya tuh aku berdasarkan UTBK yang sosiologi dulu. Oh iya, langsung ke soal aja kali ya. Kautnya tadi kan udah langsung ada kunci jawabannya kan. Jadi kalian tahu kalau atau mau aku juga. Tapi nanti maghrib guys, soalnya ini juga ada soal dan ini ada pembahasannya juga. Iya itu soal dulu sosiologi 2019. Materinya tuh di-share di kalian buka di bionya bersinar aja ada kok. Oke, kita mulai aja ya. Nah, ini nomor 1. Ketertinggalan perkembangan salah satu unsur budaya dibandingkan dengan unsur budaya lainnya disebut. Nah, kata kuncinya itu di ketertinggalan. Menurut kalian jawabannya apa? Jawab aja di kolom chat ya. Ya benar, jawabannya yang kayak culture lag. Nah, ini pembahasannya. Jelas nggak tulisannya ini? Jadi kan kata kuncinya ketertinggalan ya. Nah, culture lag itu kan ketertinggalan budaya. Contohnya tuh kayak suku Baduy. Nah, terus kalau dari opsi yang A, itu kan culture shock. Culture shock itu cuma guncangan kebudayaan. Kayak perpindahan dari kalian SMA ke kuliah, mungkin kalian bakal kaget karena culture-nya beda banget. Kayak mungkin selama SMA kan temennya kayak homogen ya dari satu daerah yang sama, mungkin deket sama tempat tinggal kalian. Terus kalau waktu udah kuliah tuh temennya tuh beragam, dari mana aja ada gitu. Jadi sifatnya juga beda-beda. Nah, itu biasanya bakal ngalamin culture shock sih. Terus yang kedua ada culture universal. Culture universal itu kayak kebudayaan yang umum dimiliki setiap masyarakat kayak bahasa, kesenian, gitu-gitu. Terus yang D, anomi. Anomi itu keadaan yang kacau atau tanpa aturan. Contohnya tuh tawuran. Terus yang E itu sekularisme. Sekularisme itu lebih mengedepankan duniawi daripada akhiratnya. Aku kecepatan nggak? Kalau kecepatan bilang ya. Kalian ini mau dicatat nggak? Next ya. Nah, lanjut. Oke. Okay. Yang kedua, para demonstran yang semula tenang dan damai mendengarkan orasi tiba-tiba tersulut emosi ketika terdengar suara tembakan senjata. Nah, tutupan. Mereka akhirnya melakukan perusakan dan tindakan yang anarkis. Kerumunan ini mengalami perubahan bentuk dari kerumunan apa jadi apa.
Udah. Harus lanjut. Langsung pembahasannya ya nih. Jadi ini tuh kalian perhatiin aja, dari semula tuh mereka tenang, terus jadi anarkis. Nah, para demonstran yang tenang itu mereka bisa disebut dengan formal audience, damai, mendengarkan orasi. Tapi terus tiba-tiba mereka jadi anarkis. Nah, anarkis ini masuknya ke acting mob, kerumunan yang emosional, rusuh gitu. Nah, aku jelasin dari A aja deh ya. Formal audience itu mereka fokus ke tujuan. Contohnya tuh kayak orang yang ikut acara ceramah gitu. Itu mereka termasuk ke formal audience. Orang orang ikut ceramah itu contoh ke formal audience. Terus ada gitu acting mob. Acting mob itu kerumunan yang emosional, yaitu kayak yang tadi rusuh, anarkis. Nah, terus selanjutnya tuh ada spectator crowds. Spectator crowds itu supporter yang melihat pertandingan. Jadi, kalau misal kalian nonton pertandingan sepak bola, nah kalian itu termasuk ke spectator crowds. Terus ada juga panic crowds. Panic crowds itu kerumunan orang yang ingin menyelamatkan diri. Kayak misal terjadi bencana, kayak ada tsunami mendadak itu orang-orang yang berlarian menyelamatkan diri itu termasuk ke panic crowds. Terus selanjutnya ada plan expressive group. Ini tuh tidak mementingkan pusat perhatian dan memiliki tujuan yang sama. Kayak kalau kalian di acara pesta, terus kalian dansa, itu termasuk ke plan expressive group. Terus yang terakhir, ini ada immoral crowds. Immoral crowds itu kerumunan yang tidak bermoral. Contohnya kayak pesta miras. Nah itu, jadi emang contoh kerumunan itu lumayan banyak. Jadi emang kayak harus diapalin. Kalau formal audience itu intinya yang damai, acting mob itu rusuh, spectator crowds itu kalian bayangin aja kalian nonton bola. Terus kalau panic crowds itu kalau terjadi bencana, plan expressive group itu nggak mementingkan pusat perhatiannya, kayak punya tujuan, tapi punya tujuan yang sama. Kalau immoral crowds yaitu kerumunan yang tidak bermoral. Kalau yang nonton bioskop itu kan diem ya, mereka apa ya? Berarti mereka termasuk ke mungkin ya aku takut salah. Mungkin mereka plan expressive group. Kalau nonton konser itu kalau konser mungkin masuknya ke ini ya, yang supporter karena mereka ramai. Terus maju. Lanjut ya, kita ke nomor 3. Di dalam adat Bali, setelah seorang gadis mencapai masa akil balik yang ditandai haid pertama, harus mengikuti upacara potong gigi. Nah, tujuan dalam upacara potong gigi tersebut digolongkan sebagai, ini ada pollingnya nggak? Ini jawabannya apa deh? Oh ya, nanti kalau yang nanya atau mau screenshot, nanti di terakhiran aja ya, biar ini bisa jalan terus sampai akhir, biar lebih ringkas aja. Atau nanti ini juga ada di YouTube-nya Bersinar kok. Nah, ini ada pollingnya.
PPT-nya luar by the way guys, bentar ya. Nah, ini pembahasannya nomor 3. Di dalam adat Bali, setelah seorang gadis mencapai masa akil balik yang ditandai haid pertama harus mengikuti upacara potong gigi. Nah, upacara potong gigi ini digolongkan sebagai resosialisasi. Nah, resosialisasi ini pemberian status. Nah, lawannya itu ada desosialisasi. Kalau desosialisasi itu berarti pencabutan status. Jadi hafalin aja, kalau D itu berarti pencabutan status, kalau yang re itu pemberian status kembali. Terus ini ada playstage, tapi ini sebenarnya playstage nggak masuk ke ini ya, topik yang ada di soal. Terus ini ada partisipatoris dan represif. Ini contoh pola sosialisasi. Kalau partisipatoris itu 2 arah, represif 1 arah. Partisipatoris itu contohnya kayak kalau antara orang tua dan anak, misal kalian mau kuliah nih, terus orang tua kalian tuh ngasih pilihan ke kalian kayak ngebebasin kalian mau ngambil jurusan apa aja, dibebasin, itu kalian termasuk ciri dari yang partisipatoris itu. Terus kalau represif itu kan 1 arah. Jadi dan ini cenderung ada punishment-nya, kayak ada hukumannya. Jadi misal orang tua kalian menghendaki kalian masuk FK dan kalian harus masuk FK gitu. Itu contoh yang represif. Kalau contoh reso sama deso itu kan kalau resosialisasi itu kan pemberian status kembali ya. Contohnya itu ya tadi itu yang kayak seorang gadis yang mencapai masa akil balik itu ikut upacara yang potong gigi, itu termasuk resol, soalnya dia kayak dikasih status baru gitu. Nah kalau yang dosa itu pencabutan, jadi kayak misal seingatku ya, ini tuh kayaknya biasanya kalau orang itu melakukan kesalahan dan dia biasanya dicabut statusnya gitu. Lanjut ya. Nomor 4, pranata sosial yang berfungsi sebagai penghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan pranata sosial yang bersangkutan merupakan tipe lembaga sosial yang ini tuh salah soal, bentar. Nomor 4. Aku bacain aja ya. Pranata sosial yang berfungsi sebagai penghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan pranata sosial yang bersangkutan merupakan tipe lembaga sosial yang dilihat dari fungsinya, yaitu kreatif, operatif, regulatif, general, atau enaktif. Ini udah semua. Nah, langsung pembahasan ya. Pranata sosial yang berfungsi sebagai penghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan pranata sosial yang bersangkutan merupakan tipe lembaga sosial yang dilihat dari fungsinya, yaitu, nah jawabannya itu yang benar operatif institution. Jadi operatif institution itu yang penghimpun pola-pola gitu. Nah kalau di catatan itu, yang operatif itu lembaga sosial yang berfungsi menghimpun cara-cara yang diberlakukan dalam masyarakat, itu operatif institution. Terus kalau yang A, ada creative institution. Creative institution itu lembaga sosial yang tidak sengaja dibentuk atau tumbuh dari adat. Terus yang C, ada regulative institution. Ini tugasnya mengawasi. Jadi regulatif itu lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau mengatur masyarakatnya gitu. Terus yang D, ada general institution. General institution itu dikenal secara umum. Nah, maksudnya dikenal secara umum itu lembaga sosial yang udah dikenal sebagian besar sama masyarakat. Jadi udah umum gitu. Terus
selanjutnya ada yang E itu enacted institution, itu ini tuh kebalikan dari kreatif. Kalau kreatif itu kan tidak sengaja. Nah, kalau yang enacted itu sengaja. Jadi lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan. Itu. Jadi buat ngapalinnya enaknya kalau yang enacted itu disengaja, terus kalau yang kreatif itu tidak disengaja. Gitu. Bedanya general sama basic. Kalau yang general itu kan udah dikenal secara umum ya sama masyarakat. Nah, kalau yang basic itu lembaga sosialnya tuh dianggap penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib. Jadi kalau yang basic itu lebih buat kayak apa ya, memelihara sama mempertahankan tata tertibnya itu. Tuh, kalau yang general tuh ya udah general gitu, udah dikenal secara umum. Kayak ini nomor 5. Makna dari indigenous culture adalah udah belum? Pollingnya di aku nggak kelihatan soalnya. Udah, Kak. Udah. Nah ini. Makna dari indigenous culture adalah mencari sesuatu yang dianggap asli. Kalau aku cari di kamus, indigenous itu artinya pribumi. Jadi mungkin yang dimaksud asli di sini karena kayak misal pribumi itu kan asli ya, hidup asli. Jadi yang kayak emang asli dari situ gitu. Jadi kayak indigenous culture tuh asli. Aku ngambil dari kata aslinya aja sih. Jadi jawabannya ini yang mencari sesuatu yang dianggap asli. Nah, ini kalau ada yang dia tuh memuja unsur-unsur budaya lain itu disebut xenocentrisme. Jadi xenocentrisme itu lebih sifat yang mengagung-agungkan budaya lain daripada budayanya sendiri. Itu xenocentrisme. Ingat-ingat ya, xenocentrisme itu lebih mengagung-agungkan budaya lain daripada budayanya sendiri. 6. Dominasi kelompok ras pendatang atau kelompok ras pribumi disebut dengan dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi disebut dengan, jadi yang pendatangnya tuh lebih mendominasi daripada yang pribumi. Aduh. Udah semua. UN ya. Nah ini, dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok pribumi disebut dengan, jawabannya tuh yang paternalisme. Jadi paternalisme itu merasa superior, dia merasa lebih, jadi dia bisa ngerasa buat merendahkan orang lain. Nah, kayak contoh yang di soal itu kan dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Jadi mereka lebih mendominasi dan mereka merasa lebih dari yang lainnya. Nah, ini tuh contoh dari yang paternalisme itu. Kalau pluralisme itu toleransi, eksploitasi itu pemanfaatan yang berlebihan. Kalau genosida itu pembantaian besar-besaran yang ada maksud tersendiri buat menghanguskan, buat memusnahkan. Terus kalau segregasi itu memisahkan diri. Segregasi itu gerakan memisahkan diri. Oke. Okay. Astagfirullah, aku belum share result. Ya Allah.
Oke, lanjut ya. Oke. Nomor 7. Menurut Auguste Comte, tahap di mana tingkat pemikiran manusia yang menganggap bahwa semua benda di dunia memiliki jiwa. Jadi bendanya tuh dianggap ada jiwanya gitu. Nah, ini tuh merupakan menurutnya tuh merupakan tahap perkembangan intelektual. Tahapan ini disebut dengan metafisika. Udah belum? Lanjut, Kak. Oke. Nih, Shelly. Nah, nomor 7. Menurut Auguste Comte, tahap di mana tingkat pemikiran manusia yang menganggap bahwa semua benda di dunia memiliki jiwa merupakan tahap perkembangan intelektual. Nah, tahapan ini disebut dengan, nah ini kan ada kata kuncinya tuh benda memiliki jiwa. Ini tuh termasuk ke metafisika. Ingat ya, kalau benda yang dianggap memiliki jiwa itu masuknya ke metafisika. Metafisika ini pembawaan fenomena alam karena hal spiritual. Jadi kayak fenomena-fenomena alam tuh dianggapnya tuh karena ada campuran dari supranatural itu. Terus kalau yang A itu ada teologis. Teologis itu fenomena alam karena kekuasaan Tuhan. Ingat ya, teologis itu Tuhan. Kalau satis itu ya tetap. Terus yang D ada positivisme. Positivisme itu yang percaya ilmiah. Yang E ada teoritis. Teoritis itu ini termasuk yang ciri atau sifat sosiologis sih, kayak abstrak yang menghasilkan kesimpulan gitu. Hai, lanjut ya. Oh iya, ini ada soal sebab akibat. Tindakan yang lahir dari kehendak individu, kemudian dikontrol oleh norma dan dipengaruhi oleh kondisi situasional, serta mendapat respons dari orang lain disebut tindakan sosial. Disebut tindakan sosial. Nah, ini benar atau enggak menurut kalian? Terus sebab tindakan yang lebih berorientasi nilai lebih mementingkan manfaat daripada tujuan, disebut dengan tindakan instrumental. Udah belum yang nomor 8? So, ada yang belum? Udah, Kak. Udah. PPT-nya nanti ada kok di apa? Di bio-nya Bersinar kayaknya ada deh. Oke. Nomor 8 nih. Tindakan yang lahir dari kehendak individu, kemudian dikontrol oleh norma dan dipengaruhi oleh kondisi situasional, serta mendapat respons dari orang lain disebut tindakan sosial.
ya ini benar, ini tuh emang pengertian dari tindakan sosial, ini emang tindakan sosial, sebab tindakan yang lebih berorientasi nilai lebih mementingkan manfaat daripada tujuan, disebut dengan tindakan instrumental. Ini salah ya, soalnya tuh justru tindakan instrumental itu lebih mementingkan tujuan daripada mementingkan manfaat. Jadi ini jawabannya salah. Pokoknya kalau tindakan instrumental itu lebih mementingkan tujuan. Kalau yang berorientasi nilai itu kayak vital, material, rohani. Vital tuh yang menunjang aktivitas. Jadi misal kompor buat masak. Nah, itu contoh yang vital. Material jasmani. Jasmani itu ya kayak kesehatan, kayak olahraga, begitu. Terus kalau rohani, logika, etika, estetika, dan religi. Nah, terus gimana nih? Lanjut nggak? Atau gimana? Lanjut, Kak. Oke. Ini nomor 9 ya berarti. Kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya disebut dengan membership group. Menurut kalian benar nggak tempat seseorang buat mengidentifikasikan diri itu membership group? Benar atau enggak? Sebab contoh dari kelompok membership group, nah, contoh dari kelompok membership group adalah anggota boyband, anggota fitness di klub olahraga, dan lain-lain. Udah belum? Bahas, Kak. Udah ya, aku polling aja. Aku klik sebentar guys. Stop share. By the way, ini tuh nggak bisa di close pollingnya. Nah udah. Nah ini yang nomor 9. Jawabannya. Kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi seseorang untuk membentuk pribadi dan perilakunya disebut dengan membership group. Itu salah ya. Jadi kalau buat mengidentifikasikan diri itu masuknya ke in-group. Karena in-group itu tempat buat individu mengidentifikasikan dirinya melalui teman sebaya. Nah, kalau membership group itu anggotanya lebih yang bersifat formal. Jadi contohnya tuh kayak ada boy band, anggota fitness di klub olahraga, gitu-gitu guys. Paham nggak? Kak, yang pernyataan itu bukan reference group ya, Kak? Yang pernyataan yang mana? Yaitu yang membership groupnya itu harusnya reference group. Enggak, aku nanya. Soalnya reference group kan kayak kelompok acuan gitu. Reference group, benar. Aku itunya sih in group. Mana yang ada reference ke friendship, peer, formal, informal, reference group. Benar, aku lupa reference group. Reference group itu kayak yang buat referensi gitu nggak sih? Kayak jadi dia buat dicontoh gitu, kayak yang misal tokoh siapa, terus itu dijadiin reference group, terus kamu nyontoh dia gitu. Itu reference group nggak sih yang kayak gitu? Yang kamu maksud? Tapi kalau buat lebih ke mengidentifikasikan diri itu ini in grupnya
Kalau yang membentuk pribadi terus apa? Ya ini yang pahamku tuh in group, karena in group. Soalnya dulu waktu aku SMA itu guruku ngejelasin kalau tempat untuk mengidentifikasikan diri itu lebih ke in groupnya. Kalau reference itu buat yang kayak panutan gitu deh. Gitu. Ya guys. Wah, oke deh Kak, makasih ya Kak. Izin nambahin. Iya, boleh. Kayaknya gini Kak, kayaknya yang kelompok sosial yang menjadi ukuran itu dia masuknya ke reference group, tapi kalau yang membentuk pribadi itu kan dia sama kayak ngidentifikasi dirinya, nah itu dia masuknya ke in group, kayaknya gitu sih Kak. Iya, makanya aku yang aku garis bawain itu ke membentuk pribadi dan perilakunya. Jadi itu lebih ke in group. Tapi iya sih bener ini di atas kalau yang menjadi ukuran ya bisa. Ini kalau soalnya berhenti di kelompok sosial yang menjadi ukuran bagi seseorang, ini bisa dijawab pakai reference group. Tuh. Ya Kak, itu aku rancu di situ yang menjadi ukuran bagi seorang. Oke. Kalian kalau nanya open mic aja ya, soalnya ini ketutupan buat chatnya sama ada polling juga. Oke, ini udah nomor 10, udah terakhir. Oke, makasih ya Kak. Iya, sama-sama. Ini nomor 10. Berdasarkan kriteria ekonomi, secara umum, stratifikasi sosial dibagi menjadi masyarakat kelas atas, masyarakat kelas menengah, dan masyarakat kelas bawah. Bener nggak? Sebab kelas bawah ditandai dengan pendapatan dan pendidikan yang tinggi, rendahnya angka pengangguran, dan memiliki rencana masa depan. Gimana menurut kalian? Tahu nggak menurut kalian apa? Udah, bahas aja ya. Nih, berdasarkan kriteria ekonomi, secara umum stratifikasi sosial dibagi menjadi masyarakat kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Ini benar, karena stratifikasi sosial itu memang membagi masyarakat menjadi beberapa kelas-kelas, ada kelas atas, kelas menengah, dan kelas bawah. Nah, stratifikasi sosial ini bersifat vertikal. Nah, kalau yang satunya lagi, ada dia namanya diferensiasi sosial. Diferensiasi sosial ini bentuknya tuh horizontal. Kalau stratifikasi vertikal. Karena ada tingkatan-tingkatannya kalau stratifikasi. Sebab masyarakat kelas bawah ditandai dengan pendapatan dan pendidikan yang tinggi, rendahnya angka pengangguran. Ini jelas salah ya, soalnya ini yang disebutkan kelas bawah. Tidak disebutkan juga rendahnya angka pengangguran. Ini salah. Berarti kalau kelas bawah tuh harusnya angka penganggurannya tinggi. Ini harusnya kelas bawahnya diganti pakai kelas atas gitu. Paham nggak? Ini soal apa? Ini soal dari aku dulu bimbel sih. Jadi aku ada kumpulan soal gitu, jadi aku kumpulin aja. Terus aku pilih-pilih gitu. Udah selesai, teman-teman. Ada yang mau diulang dari nomor berapa tadi? Di 2019 UTBK-nya nggak ada sebab akibat sih, cuma ABC-an aja. Dan sebenarnya tuh gampang, menurutku ya itu gampang asal kalian tuh paham sama konsepnya. Jadi mau dibolak-balik tuh tetap paham. Malah menurutku tuh susahan soal UN-nya daripada UTBK-nya. Dulu aku bimbel sempat di Newton, sempat di GO juga.
kuliah di Undip. Kita ulang dari yang yang crowd berarti yang kerumunan ya. Bentar ya teman-teman. Kerumunan itu berarti nomor 2. PPT-ku. Ini ya, yang nomor 2. Aku jelasin dulu semuanya atau gimana nih yang nomor 2. Jadi misal aku jelasin lagi formal audience itu apa, terus ini tuh apa gitu atau gimana deh? Kata kuncinya Kak, suka bingung gitu, suka ketukar. Oh, kata kuncinya. Oke, benar. Formal audience. Nah, aku jelasin lagi dari catatanku aja ya. Jadi ini kan gimana ya? Kerumunan. Crowd itu kan nama lain dari kerumunan ya. Jadi pertama ada formal audience, terus yang kedua ada planned expressive group, ada inconvenient casual crowd, terus ada panic casual crowd, ada spectator casual crowd, acting mob, dan immoral crowd. Jadi ada 7. Nah, yang pertama ada formal audience. Formal audience tuh yang tadi udah aku jelasin. Mereka itu pendengar yang formal, kayak jemaah pengajian, kayak gitu. Formal, ya mereka berarti formal gitu. Aku ingat-ingatnya sih gitu. Kayak formal audience, berarti mereka itu audience yang formal. Sama cari apa ya, arti dalam bahasa Indonesianya aja. Paham nggak buat yang formal audience? Terus, mana lagi? Formal audience. Dan mereka juga fokus sama tujuannya kalau yang formal audience itu. Selain mereka emang mendengarkan secara baik-baik dan tenang, mereka juga fokus pada tujuannya. Nah, terus yang selanjutnya tuh ada planned expressive group. Planned expressive group itu kerumunan yang tidak mementingkan pusat perhatian tetapi memiliki persamaan tujuan. Jadi plan itu kerumunan yang tidak mementingkan pusat perhatian. Jadi pusat perhatiannya itu nggak terlalu dipentingin kalau di plan expressive group. Mereka tuh lebih ke apa ya, punya tujuan yang sama aja gitu. Itu plan. Kayak contohnya yang dansa tadi itu plan. Lanjut, yang selanjutnya itu ada inconvenient casual crowd. Kayaknya tadi belum ada ya di situ inconvenient casual crowd. Inconvenient casual crowd itu kerumunan yang bersifat sementara dan ingin menggunakan fasilitas yang sama. Jadi kayak antri tiket gitu. Mereka yang kayak di stasiun atau di apa ya, loket-loket bioskop gitu, mereka kan kerumunan ya, tapi mereka kan cuma sementara. Nah, itu namanya inconvenient casual crowd. Pokoknya kalau yang sementara itu inconvenient. Paham nggak yang inconvenient? Terus paham kan? Terus lanjut ya. Ini ada panic casual crowd. Panic casual crowd itu kerumunan orang yang ingin menyelamatkan diri. Jadi panik, ya berarti orang-orangnya tuh panik. Kerumunannya tuh panik dan ingin menyelamatkan diri. Jadi panic casual crowd itu kayak kalau di apa ya, lagi ada bencana gitu, itu termasuk ke panic casual crowd. Terus selanjutnya ada spectator casual crowd. Ini supporter yang mendukung dan ingin melihat pertandingan. Kayak yang tadi aku bilang, kalau kalian nonton bola, itu termasuk ke spectator casual crowd. Gitu. Jadi bioskop itu spectator bukan formal.
Gimana ya, nonton bioskop itu. Dan aku tuh lupa yang nonton bioskop sama yang orang nonton kecelakaan. Ada yang ingat nggak kalau yang nonton kecelakaan itu termasuknya masuk ke apa? Soalnya aku lupa, ya Allah, dan nggak aku catat dulu. Kecelakaan itu spektator, Kak. Spektator juga, berarti intinya kalau spektator itu ingin melihat, ingin kayak yang pengen nonton aja ya, berarti yang kayak kepo gitu nggak sih? Iya Kak, kayak terjadi karena ada fenomena Kak. Oh ya, berarti kalau kecelakaan itu spektator. Kalau yang nonton bioskop itu berarti masuknya ke apa ya? Enggak, kalau nonton bola itu masuknya spektator casual crowd. Kalau menurut yang aku pelajarin selama ini sih kayak gitu. Bentar. Aku lupa banget yang bioskop tuh. Lalu. Oh, jadi kalau penonton bioskop itu kan orangnya nontonnya tenang ya. Maksudku tuh damai, nggak rusuh, nggak panik. Menurutku dia bisa masuk ke formal audience sih. Iya, formal audience yang bioskop. Benar. Masuk ke formal audience. Udah paham belum sampai sini? Nah, ini ada lanjutannya lagi nih. Spektator, terus yang ada dua lagi, ada acting mob sama immoral crowd. Kalau acting mob itu kerumunan yang emosional. Jadi mereka tuh contohnya tuh pedagang yang di pinggir jalan, terus mereka digusur sama Satpol PP. Nah, ini tuh contoh dari acting mob. Kayak yang ini juga di sini termasuk acting mob karena mereka melakukan perusakan dan tindakan yang anarkis. Itu masuknya ke acting mob gitu. Kalau nonton bola itu masuknya kayaknya spectator crowds deh. Soalnya di penjelasanku tuh ya, spectator crowds itu supporter yang mendukung dan ingin melihat pertandingan. Jadi mereka tuh rame gitu. Paham nggak? Lanjut, yang terakhir ada immoral crowd. Immoral crowd itu kerumunan orang yang tidak bermoral. Contohnya tuh kayak orang yang pesta miras. Itu contoh dari immoral crowd. Immoral crowd berarti tidak bermoral. Itu mereka yang kayak pesta miras gitu. Jelas nggak? Jadi kalau formal audience tuh contohnya tadi nonton bioskop, terus jemaah pengajian. Terus kalau yang plan expressive group itu yang orang berdansa. Terus selanjutnya ada inconvenient casual crowd. Ini tuh contohnya orang antri tiket. Jadi kalau inconvenient tuh sementara. Terus selanjutnya ada spectator casual crowd tadi yang supporter. Terus ada acting mob ini yang pedagang digusur Satpol PP. Terus ada immoral crowd yang pesta miras. Kayak paham nggak? Terus ada apa? Spektator sama formal bedainnya dari suasananya. Kayaknya iya deh. Terus kalau yang formal itu mereka emang fokus sama tujuannya gitu. Buat misal mereka ikut pengajian ya mereka memang fokus dan buat ngikutin pengajian itu. Tuh. Ada lagi. Oke, sama-sama. Oke. Kak mau nanya, Iya, gimana? kalau membership group itu gimana ya? Membership group. Dan membership group. Tadi nomor berapa ya membership group? Membership group tadi nomor berapa ya? Kamu lupa? Sebab akibat nggak sih? Iya, sebab akibat. Ya, sebab akibat.
ini. Bentar, aku udah catkannya nggak ya? Jadi kalau yang membership group itu, membership group itu kayak anggotanya tuh emang bersifat formal, kayak mereka emang apa ya? Kayak yang tadi tuh yang kayak boy band, terus kayak anggota fitness, gitu-gitu. Jadi kamu mau nanyain membership group buat bedainnya atau gimana? Iya Kak, sama in-group bedanya. Sama in-group. Kalau in-group tuh tempat mengidentifikasikan diri, kayak sama teman sebaya itu termasuk in-group. Gitu. Membership group. Nah, aku tuh pernah nyatet tapi di pindah membership kalau membership group membership group itu kelompok yang individunya tuh emang apa ya, jadi member, mereka jadi anggotanya gitu loh, paham nggak? Sedangkan kalau yang in group itu tempat buat mengidentifikasi diri kayak sama teman sebaya. Tapi kalau membership group itu emang dia jadi anggotanya gitu, jadi anggota yang terikat secara fisik. Contohnya kayak yang boyband tadi itu kan mereka kan emang jadi anggota dan itu terikat secara, ya mereka terikat gitu, paham nggak? Oh ya, oke. Makasih ya Kak. Iya. Mana ya? Apalagi? Ntar aku baca kolom chatnya. Guys, aku jelasinnya kayaknya belibet banget ya. Aku kayak agak agak susah gitu ngomongnya sebenarnya. Aku tahu tapi aku bingung ngomonginnya. Aku takut salah juga. Mana tadi? Kalau spektator bersifat sementara gitu, kalau nggak salah ya, kalau formal kan dia nggak sementara. Maksudnya itu dia kan berstruktur. Nah ya bener banget. Kayak gini maksudku juga gini. Kalau formal tuh emang mereka tuh ada maksud dan tujuan yang jelas buat mengikuti acara itu gitu. Itu kalau yang formal audience kayak yang mereka ikut pengajian ya emang mereka mau mengikuti pengajian itu. Jadi emang udah terstruktur dan ada waktu yang jelas gitu. Sedangkan kalau yang sementara itu tadi inconvenient. Jadi inconvenient itu contohnya kayak ngantri tiket. Ngantri tiket dia itu sementara dan menggunakan fasilitas yang sama. Itu maksudnya inconvenient yang sementara gitu. Tuh jauh banget chatnya kok. Ya. Kalau spektator bersifat sementara. Kayak nonton bioskop ada waktunya. Kalau spektator itu kan dia buat orang menonton. Mana chat yang paling bawah sih? Ada lagi nggak? Ya Allah, kita nggak lihat-lihat. Kayak nonton bioskop aja ada waktunya. Kalau spektator itu kan biasa kumpulan orang menonton kecelakaan. Nah itu waktunya kadang nggak nentu dan yang lihat juga kayak lewat-lewat biasanya. Ya gitu. Gitu. Ada lagi nggak? Atau udah cukup? Aku belajar materi mobilitas sosial nggak? Mobilitas sosial. Tadi nggak ada di sini kan ya? Bentar. Mobilitas sosial. Mobilitas ke-8. 8. Mobilitas sosial itu yang kayak ada misal ayahnya tentara terus anaknya dokter gitu nggak sih, mobilitas sosial? PPT-nya di-share kok. Atau kalau kalian mau juga kalian bisa
DM aku di Instagram. Bentar. Oh iya, kalau bentar aku ketik. Misal nanti waktunya nggak muat, kalian boleh DM aku kalau nanya-nanya soal ini tentang sosiologi, nanti aku pasti jawab. Yang mobilitas sosial ya, ini aku jelasin satu bab full atau gimana? Sedikit sih, nggak banyak banget. Awan, tadi yang nanya Awan kan, sekilas saja boleh. Oke, aku jelasin ya yang mobilitas sosial. Pertama bentuknya tuh, bentuk mobilitas sosial tuh ada 3, ascript, achieve, sama assign. Nah, kalau askrip itu dari keturunan. Kayak contohnya gelar bangsawan, raja, terus raden, warisan keluarga, itu termasuk askrip. Intinya askrip itu dari keturunan. Terus kalau yang kedua ada achieve status. Achieve status itu dia bisa mendapatkan gelar itu karena dia emang ada usahanya. Itu termasuk ke achieve. Terus kalau assign status itu pemberian atau penghargaan. Jadi assign status itu emang dia dapat apa ya, kayak pemberian gitu, kayak gelar doktor, terus mendapatkan Kalpataru karena udah ngejaga lingkungan, itu juga termasuk assign status. Terus lanjut nih ada bentuk mobilitas yang lain tuh, itu yang aku sebutin 3 tadi itu cara buat ngedapetin status sosialnya. Terus kalau bentuknya itu ada mobilitas yang vertikal, horizontal, lateral atau geografis, struktural, antar generasi, terus ada intragenerasi. Nah, kalau yang vertikal itu berarti dia ada 2, ada mobilitas vertikal yang naik sama ada yang turun. Kalau vertikal naik itu disebut juga social climbing. Kalau yang vertikal turun itu social sinking. Kalau yang vertikal naik itu contohnya gimana ya? Misal ibu kamu itu guru di sekolah kamu, di sekolah kamu sih, ibu kamu guru deh misal, terus dia diangkat jadi kepala sekolah. Nah ini termasuk social climbing karena ada kayak naik gitu kan pangkatnya, dia ada kenaikan. Ini termasuk ke social climbing atau vertikal naik. Terus kalau vertikal turun, ini disebutnya tuh social sinking. Itu kayak misalnya ada bos sebuah perusahaan, terus dia ngelakuin kesalahan gitu, terus dia dipecat, jadi dia udah nggak jadi bos lagi. Nah ini disebut dengan social sinking atau vertikal turun. Jadi dia emang secara posisinya dia emang turun. Terus yang selanjutnya ada mobilitas horizontal. Horizontal itu berarti sederajat. Kayak misal ada orang yang awalnya tuh dia jualan sayur, terus dia jadi jualan buah. Nah ini nih contoh dari mobilitas horizontal. Jadi kayak ya udah dia emang cuma pindah dari sayur ke buah. Terus nggak ada yang nanya ke ascript, achieve, dan assign itu mobilitas ya, bukan stratifikasi. Aku masih belum paham. Nah, kalau yang stratifikasi itu lebih kayak apa ya? Kayak kelas-kelas pembedaan kelas gitu, ada yang kelas atas, kelas bawah, dan kelas menengah gitu-gitu. Ini masuk kalau di mobilitas sosial sih, kalau yang kayak script achieve gitu-gitu itu termasuknya cara mendapatkan status di masyarakat. Gitu. Paham nggak? Jadi itu bukan ke ini sih, beda lagi. Kalau yang ini stratifikasi tuh beda bab nggak sih sama ini? Ya itu tuh beda-beda bab stratifikasi. Lanjut ya, tadi yang ini ada mobilitas lateral atau geografis. Jadi ini tuh contohnya migrasi. Kayak perpindahan status sosial akibat dia pindah wilayah aja dari satu daerah ke daerahnya lain. Tadi yang askrip apa? Yang askrip itu keturunan, jadi kayak gelar bangsawan. Jadi kalau misal kalian punya teman yang nama depannya ada Raden Roronya, itu dia dapat itu karena
cara mendapatkan status itu dari askrip status atau keturunan atau kelahiran aja gitu. Itu askrip. Paham nggak yang askrip? Ya, oke. Terus aku lanjutin agak cepat soalnya udah mau maghrib. Mobilitas struktural. Mobilitas struktural itu apa ya, perubahan status orang tuh karena akibat inovasi dari teknologi, urbanisasi, atau pertumbuhan ekonomi, krisis ekonomi, bencana alam, dan peperangan, serta fenomena lainnya yang mengubah struktur sosialnya. Terus yang kelima, ada mobilitas antar generasi. Ini tuh perpindahan status yang dialami oleh generasi yang berbeda. Jadi dibagi jadi dua, ada antar generasi naik dan antar generasi turun. Jadi kalau antar generasi naik, itu misal ayahnya tuh dulunya misal petani, terus anaknya jadi insinyur gitu. Itu antar generasi naik. Kalau antar generasi turun, itu orang tuanya kerja jadi dokter, anaknya nggak jelas gitu kerjanya. Misal nggak jelas, bukan nggak jelas juga sih, gimana ya. Intinya tuh turun, misal orang tuanya dokter, misal anaknya tuh jualan es gitu. Itu antar generasi turun. Terus ada mobilitas intragenerasi. Tadi kan antar generasi ya. Jadi kalau antar generasi tuh ayah sama anak. Nah, kalau intra tuh lebih dalam lagi. Jadi kayak dalam satu generasi. Intragenerasi naik tuh kakaknya guru, adiknya arsitek yang terkenal. Terus kalau yang intragenerasi turun itu misal apa ya? Anak pertamanya TNI perwira, terus anak keduanya cuma jadi karyawan biasa, itu intragenerasi turun. Jadi kalau antar itu antar generasi itu dari orang tua ke anak. Nah, kalau yang intra tuh kakak adik. Misal kamu sama kakak kamu atau kamu sama adik kamu tuh termasuknya ke intra. Terus setahuku juga ada satu lagi yang intergenerasi itu bisa dari kakek, ayah kamu, terus kamu. Itu termasuk ke intergenerasi gitu. Terus ini ada selanjutnya ada apa ini, mobilitas faktor penghambat, terus lembaga konsekuensi. Udah sih intinya kayaknya yang sering keluar yang itu aja nggak sih, yang di mobilitas sosial. Jadi ada 3 jenis intra, antar, inter. Dulu aku waktu SMA tuh diajarin ada 3. Jadi kalau inter tuh 3. Jadi dari kakek, terus orang tua kita, terus ke kita, itu inter. Nah, terus kalau antar tuh cuma orang tua ke kita, sama kita bandingannya. Terus kalau intra tuh lebih apa ya, lebih sempit lagi, cuma kita sama kakak kita atau kita sama adiknya kita gitu. Itu masuknya ke intra gitu. Paham nggak yang bab mobilitas sosial ini? Oke. Oke deh, kayaknya udah dulu ya, soalnya udah di tempatku udah mau azan, guys. Ya, kalau kalian mau nanya, kalian boleh DM aku aja, pasti aku jawab. Oke. Maaf ya kalau aku jelasinnya belibet. Soalnya aku agak lupa-lupa ingat materi SMA.